Review film Crocodile Tears, film drama kelam yang bikin gua ngomong anjirs. Crocodile Tears adalah film debutan sutradara Tumpal Tampu Bolon, seorang sutradara yang mengawali karir sebagai seorang penulis naskah di industri perfilman Indonesia. Crocodile Tears sendiri sudah tayang di berbagai festival bergengsi di dunia, dan waktu dia premier, world premiernya di Toronto tahun 2024. Dan sekarang buaya itu balik ke kandangnya. Sayangnya, ketika dia balik kandangnya tidak disupport. Blok. Di Jakarta sendiri, di hari pertama penayangan, cuman ada 3 studio di XX1. Nggak tahu kalau di CGV atau di Cinepolis atau di Cinescore. Pokoknya sedikit sekali layarnya. Sayang sekali filmnya sudah berkeliling festival di mana-mana tapi tidak disupport. Ceritanya tentang ibu bernama Mama yang diperankan oleh Marissa Anita. Iya, sepanjang film nggak disebutin tuh nama karakternya dia siapa. Dia cuma dipanggil Mama. Mama ini tinggal bersama Johan, anak kandungnya yang sehari-hari mengelola sebuah taman buaya. Kalau Mama tinggal bersama Jono, pasti sehari-hari mengelola Taman Suropati. Taman Menteng. Ya, hidupnya si Mama dan Johan cenderung aman, tentram. Saking aman dan tentramnya, monoton. Jadi sehari-hari tuh Johan tuh ngerasa kesepian. Dia ngerasa ibunya tuh over control sama dia. Di sini dari trailer aja kita udah diliatin bahwa sosok karakter Mama yang begitu misterius. Lo bayangin ya, ada satu scene di trailer ketika Johan mengenalkan karakter bernama Arumi, yaitu cewek yang dia suka. Mereka kenalan, Aruminya ngajak salaman ya, emaknya ngajakin ribut. Karena tangannya Arumi nggak disambut saking dinginnya. Di situ aja kita udah ngeliat nih bahwa ada sesuatu yang aneh nih tentang ibunya. Ini adalah film tentang relasi kuasa hubungan ibu dan anak dengan beberapa balutan misteri dan sedikit bumbu thriller. Tentunya film ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah sang ibu memiliki kekuatan seperti yang dia yakini? Ataukah benar kecurigaan orang lain bahwa sang ibu adalah sang kodok? Enggak, bahwa kecurigaan orang lain bahwa sang ibu telah melakukan sesuatu kepada suaminya terdahulu. Seperti yang orang-orang sekitarnya gosipin. Tonton aja sampai habis. Meskipun film ini adalah debut penyutradaraan Tumpal Tampu Bolon, tapi gue yakin dia udah nggak bisa disejajarkan sama sutradara debutan ya, karena dia sudah berkarir di industri sejak lama, terutama di industri bajaringan. Ternyata di tukang. Nggak maksudnya di industri film Indonesia. Tumpal adalah penulis naskah yang udah berkarir cukup lama gitu. Jadi rasanya directing ini tuh matang, ceritanya solid, plotnya rapi. Sehingga penyakit-penyakit director baru tuh nggak gue temuin di sini. Dan yang paling gue suka adalah bagaimana Tumpal mengkombinasikan antara dunia realis dan dunia surrealis begitu ngeblend. Jadi nggak ada semacam jembatan yang ganggu. Itu salah satu keunggulan Tumpal menurut gue. Overall cast-nya bagus semua ya. Kita ngomongin main cast ya, dari sisi Yusuf Mardika sebagai Madun. Bukan, Yusuf Mardika sebagai Johan, Zulfa Maharani sebagai Arumi, dan juga Marissa Anita sebagai Mama. Mereka actingnya solid. Buat Zulfa dan Ucup juga terasa banget chemistry-nya asik dan solid sebagai seorang pasangan yang saling mencintai. Tapi best performance-nya jatuh kepada Marissa Anita sebagai Mama. Top 2 jempol buat Mbak Marissa Anita. Gua bisa ngelihat range emosi yang begitu luas ya. Sebagai Mama kita bisa ngelihat sisi fragile-nya, bahwa Mama takut banget ditinggalin anak laki-lakinya yang sudah berhubungan dengan wanita lain. Di satu sisi juga kelihatan juga range emosi yang nyeremin dan nakutin seorang Mama yang overprotective terhadap wanita yang ingin mengambil anaknya gitu. Dan gue ngelihat di sini kemampuan acting Marissa Anita tuh bener-bener solid gitu. Jadi ketika fragile-nya bagus, tapi ketika nyeremin bener-bener top. Di sisi lain kita juga bisa ngelihat karakter Marissa Anita sebagai ibu pada umumnya, di mana ibu yang bertanggung jawab pada keluarganya, apalagi dia single parent, dan juga ibu yang sayang banget sama anaknya gitu. Meskipun at some point gue ngelihatnya kok kayak berlebihan ya, overprotective. Dan lu bisa lihat ya, karakter ibunya saking sayang sama anaknya, saking overprotective sama anaknya,
sampai umur 20-an something, anaknya masih tidur bareng. Dipeluk. Risih lah. Visualnya oke, treatment gambar yang digunakan, lebih banyak still, minim movement. Mungkin ini salah satu cara Tumpal untuk merepresentasikan hubungan antara karakter, yaitu hubungan dingin antara Johan dan mamanya. Tapi ketika scene-nya berubah menjadi menegangkan atau sedikit ada pendekatan horor, kita bisa ngelihat treatment lampu, pencahayaan, pergerakannya berubah dari sisi framing, sehingga kita sebagai penonton tuh bisa merasa mencekam atau serem terhadap karakter si mama. Nah, kadang-kadang treatment-treatment gini tuh yang seringkali ngebantu penonton untuk merasakan gambarnya atau shotnya lebih dalam gitu, lebih internal, lebih imersif. Tapi memang gak semua orang suka karena cenderung slow pace gitu secara editing. Personal preference ini adalah tipe film drama yang gue suka ya. Bahas sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita, tapi dibahas atau diambil dari sudut pandang yang cukup gelap dan disampaikan dengan cara yang subtil juga gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh kayak menjadikan film ini sebagai sebuah bahan diskusi, sebagai sebuah bahan untuk mendefinisikan ulang apa itu hubungan relasi antara orang tua dan anak, apakah dalam hubungan tersebut relasi itu kuat atau memang ada sebuah trauma-trauma yang belum disembuhkan, akhirnya menyebabkan ibu ini meng-abuse atau membuat anaknya sendiri nggak nyaman gitu. Jadi ini tipe film yang sangat bisa kita diskusikan gitu setelah nonton. Feel nontonnya tuh kayak ada perasaan iba sama karakter Johan, tapi di sisi lain gue juga sebagai penonton mengerti kenapa mamanya bersikap seperti itu gitu, dan ada rasa nggak nyamannya juga di beberapa scene, dan juga ada beberapa scene yang bikin gue serem atau sedikit mengganggu gitu. Tapi gue nggak bisa spill banyak ya, gue nggak bisa spill scene-nya apa dan kejadiannya apa gitu, karena itu akan mengurangi keasikan nonton. Tapi menurut gue Crocodile Tears adalah salah satu film dengan ending yang bagus, ending yang baik, ending yang cukup bikin gue berkata anjir, ternyata diginiin karakternya. Gila sih, makanya nggak heran kalau naskahnya rapi, karena Crocodile Tears adalah film yang didevelop di beberapa script lab internasional. Dengar-dengar naskah syutingnya aja sampai draft 17. Gue draft 3 aja udah puyeng revisinya. Kekurangannya ada di beberapa extras atau supporting yang dapat dialog atau 1-2 dialog lah. Kerasa banget delivery-nya atau acting-nya tuh kaku gitu. Persis kayak pemuka agama. Enggak, pemuka agama mayoritas. Maksudnya pemuka agama mayoritas di Belgia. Santai. Ya maksudnya gue ngeliatnya di screen gitu kayak kaku gitu, kayak nggak luwes, kayak nggak bisa acting. Tapi ya wajar aja, sebenarnya nggak ngerusak film keseluruhan sih. Cuma semacam pasir-pasir kecil di sepatu aja gitu. Terus kemudian gue juga ngeliat kayak chemistry antara si Johan dan Arumi kan sebenarnya udah bagus, udah rapi, udah solid. Tapi gue kok masih merasa kayak interaksi mereka tuh kurang dalam gitu, karena ujuk-ujuk aja tiba-tiba bersenggama. Maksudnya ujuk-ujuk aja tiba-tiba mereka deket terus sampai melakukan hal sesuatu sehingga berdampak pada hubungan mereka. Karena menurut gua nggak banyak scene yang memperlihatkan proses kenalan mereka sampai sedekat itu terasa solid gitu. Jadi tiba-tiba aja. Tapi lagi-lagi ini biasanya keputusan kreatif, karena mungkin plotnya mungkin sebenarnya udah di-syuting, tapi karena pertimbangan pacing jadi harus dipotong. Mungkin aja ya. Terakhir, gue berharap dialognya tuh ada aksen khusus gitu. Misalnya kayak, ini kan kalau kita lihat lokasinya memang nggak dijelasin ya di film ya. Tapi kalau gue ngelihat dari plat nomor yang digunakan, itu kan platnya B. Nah, kalau misalnya itu bisa dibikin atau didesain, misalnya kayak lokasinya Jakarta tapi Jakarta coret gitu, misalnya kayak Depok, Bekasi, itu kan biasanya ada aksen atau diksi yang beda. Nah, itu mungkin akan lebih solid gitu tentang kalau kita ngomongin keadaan masyarakatnya gitu. Nah, sayangnya di beberapa scene gue masih ngerasa atau ngedengernya kayak si Aruminya atau si mamanya masih sesekali menggunakan gaya anak Jaksel. Jadi kayak kurang klop aja gitu. Kalau misalnya logatnya atau aksennya didesain seperti menyerupai daerah-daerah tertentu yang kita udah bisa kebayang gitu. Jadi menurut gua akan lebih asik gitu, akan lebih believable gitu. Tapi nggak apa-apa, itu cuma perspektif gua atau pertanyaan gua sebagai penonton yang sotoy. Aman aja, bagus.
Kalau lu nyari film Indonesia yang beda, lu wajib nonton Crocodile Tears sekarang. Sekarang juga, karena minggu depan gue nggak tahu apakah film ini masih ada apa enggak. Karena openingnya aja layarnya cuma dikit banget ya. Gue ngerti juga kenapa film-film kayak gini tuh cenderung kurang bisa diterima oleh penonton Indonesia. Dan seringkali emang film-film yang masuk festival luar atau mungkin menang penghargaan festival luar, seringkali ketika balik ke Indonesia atau diputer di bioskop konvensional di Indonesia tidak begitu mendapatkan apresiasi yang baik dari penonton umum. Sayang banget kan, ironis banget gitu. Orang luar aja bisa menghargai film-film Indonesia yang seperti itu, sayangnya penonton kita kurang bisa menghargai. Makanya kebanyakan nonton aja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pancelan Entertainment Indonesia. Dan kasih tahu gue lagi film apa yang harus direview. Tapi tolong ya, karena ini reviewnya jujur, jangan kasih rekomendasi film jelek. Nanti gue akan jelek-jelekin filmnya, nggak enak ya. Jadi makanya selama ini kita review film yang bagus-bagus aja, biar aman. Kalau film jelek, selain buang-buang waktu, gue nggak enak. Sampai ketemu di review film selanjutnya. Gua mau nonton Merah Putih One for All lagi. Tiap hari nonton Merah Putih One for All biar tes wawasan kebangsaan gue lulus.